Antasina Urban Farming, saya kembali lagi akan memberikan tips atau wawasan tentang apa itu organik. Organik kita akan mulai dengan pelajaran apa itu tanah hidup. Oke, tanah hidup adalah dimana tanah dapat menumbuhkan semua tanaman yang berada di atasnya. Itu berarti tanahnya hidup. Anda lihat, pot sekecil ini bisa menumbuhkan tanaman yang segede ini. Berarti tanahnya hidup. Jadi tanah hidup itu adalah tanah yang ditanami apa saja bisa hidup. Ini berarti tanahnya sudah pada hidup ini. Pada hidup. Karena dia mampu memberikan nutrisi kepada tanaman. Itu berarti tanahnya hidup. Tanahnya hidup. Jadi intinya organik itu adalah tanahnya harus hidup. Nah, terus bagaimana cara membuat tanah itu hidup? Itu ada caranya. Saya belajar banyak di YouTuber organik, banyak sekali. Lalu saya mengambil kesimpulan satu demi satu dari apa yang mereka paparkan di media tersebut, di YouTube. Saya ambil pelajaran dari itu, saya simpulkan satu demi satu. Oh, ternyata ini yang dimaksud, ternyata ini yang dimaksud. Seperti itu. Jadi tanahnya hidup. Tanah hidup, sekali lagi tanah hidup. Pelajaran yang pertama di organik adalah menghidupkan tanah. Tanahnya hidup, berarti kalau tanah hidup, sekali lagi ada mikroorganisme yang mendaur ulang nutrisi jadi makanan bagi tanaman. Samhoke ini min, ini semai min saya dari Bulur. Ini namanya Peace Lily Variegata. Ini strawberry. Oke, video akan saya pause dulu. Nanti saya akan kembali di tempat yang berbeda di mana saya belajar di situ. Oke. Oke. Tada! Kita sekarang berada di kebun orang. Nah, disinilah saya banyak belajar tentang tanah hidup. Ini tanahnya hidup. Tandanya bagaimana banyak tanaman yang bisa tumbuh di sini. Tekstur tanahnya juga berbeda. Tekstur tanahnya juga berbeda. Dia itu kayak renyah gitu loh. Walaupun basah tapi dia renyah. Dan saya banyak sebenarnya mengambil tanah dari sini. Saya buat uji coba di media saya. Sudah saya buktikan dan memang benar-benar subur. Kadang satu polybag ukuran 40-40 sampai di rumah saya bagi dua. Nah, tanah hidup ini kalau biasanya ada yang sebut natural farming, seperti lihat hasilnya ini pohon tanaman lombok yang saya lihat sangat subur, padahal nggak ada yang rawat di sini, nggak ada yang rawat. Ya cuma ditanam doang gitu. Daunnya sangat tebal, batangnya sangat tebal. Kelihatan banget. Padahal nggak ada yang, dan nggak ada yang nyerang. Hama ya nggak ada yang nyerang di sini. Luar biasa kan? Nah, saya lihatkan yang di sana. Awalnya dulu itu dari ini dulu ini adalah penduduk di atas sana sering buang sampah di sini, sering sekali buang sampah di sini.
Jadi ada plastik dan sampah organik adalah dibuang di sini. Setelah itu nggak tahu berapa tahun tanahnya menjadi hitam. Nah, tanah asli di sini itu seperti itu. Sebenarnya tanahnya tanah gamping kayak gitu. Tanahnya kepiar kayak gitu. Nah, dengan adanya sampah organik yang ditumpuk terus menerus. Nah, kalau saya mencari jadam atau JMS biasanya di sini. Ini dari daun yang jatuh di situ terus menjadi humus sendiri dan akhirnya tanahnya menjadi sangat subur seperti itu. Kadang saya ambil tanah beberapa di situ, saya buat media tanam dan itu sangat luar biasa subur. Saya bagi dua. Dari pelajaran ini, dari pelajaran orang yang membuang banyak sampah di sini, ini nih sampah juga, tapi sampahnya sampah organik ini. Jadi pelajarannya di alam ini yang saya praktekkan adalah dimana banyak sampah organik yang tertumpuk jadi humus. Setelah itu mikroorganisme mengurainya, setelah itu memperbaikinya, memperbaiki kontur tanah. Jadi berubah dari tanah yang kayak gitu, kuning kayak gitu, kepiar gitu ya. Kalau dibuat media tanam itu biasanya tiris banget, gak bisa nyimpen air. Menjadi seperti ini. Tanahnya hitam terus kayak gini. Ya, metode ini yang saya lihat sebenarnya kan natural farming seperti ini yang saya adopsi. Pelajaran ini saya adopsi di rumah. Saya buat mini ya, jadi polybag kan buat mini. Saya kecilkan di polybag. Walaupun hasilnya tidak semaksimal yang seperti di sini, tapi paling tidak mendekati sedikit banget. Itu aja sudah membuat tanaman saya sangat subur dan bisa hidup. Pelajarannya dari ini. Jadi dari kompos. Kalau di sini komposnya kan otomatis alami nih, komposnya kompos alami dan itu terjadi bertahun-tahun menumpuk terus akhirnya membuat tanah itu sangat subur. Nah, kalau di rumah otomatis kalau pelajaran organik kan pelajarannya membuat kompos. Kalau di sini kan daun jatuh menjadi humus, menjadi kompos kan. Jadi daun jatuh, terjadi pelapukan kena hujan panas, masuk diurai mikroorganisme jadi kompos dimakan oleh mikroorganisme untuk tanaman lagi. Nah, kalau di rumah itu kita kan sederhanakan, kalau sistem organik kan disederhanakan. Sampah dibuat kompos, setelah dibuat kompos dimasukkan ke tanah. Nah, dari mikroorganisme tanah tadi langsung dimakan, langsung diurai ke tanaman kan begitu. Jadi langkahnya kalau di rumah itu kan cuma 2 langkah. Kompos sudah jadi, masukkan ke media. Nah, dari media tersebut diurai mikroorganisme langsung dikasihkan makan buat tanaman kan seperti itu. Kalau di sini kan 3 langkah. Daun jatuh, hujan, panas, terjadi pelapukan terus menerus numpuk baru jadi kompos dimakan mikroorganisme terus buat tanaman. Kalau di organik di rumah atau di kebun gitu kan ya sistemnya sama sebenarnya, mau luas atau kecil itu sebenarnya sistemnya sama. Kalau di sawah yang luas ya kita istilahnya cari pasukan mikroorganisme untuk memperbaiki kontur tanah ini dan menghidupkan tanah ini gitu, menghidupkan tanah seperti ini. Ini kalau yang punya kebun ini cuma menumpuk gini, jadi dipotong, ditumpuk terus tinggal dia lupakan gitu aja. Dia lupakan apa yang dia tumpuk, apa yang dia bakar gitu kan. Di situ itu bekas bakaran bambu, itu juga bekas bakaran bambu. Jadi bakar, tumpuk, udah tinggal. Nggak tahu mungkin 3 bulan, mungkin 4 bulan, mungkin setengah tahun dia datang ke sini. Tanahnya udah jadi seperti ini buat nanam, tinggal lagi kayak gitu. Nah, dari sini saya belajar banyak. Di sini saya belajar banyak bagaimana mempelajari
tanah hidup itu yang seperti apa kayak gitu. Tanah hidup itu seperti apa. Dan saya aplikasikan ke polybag atau saya bawa ke rumah. Saya praktekkan ternyata betul bahwa yang dibutuhkan tanaman adalah tanah yang hidup. Dan menghidupkan tanah otomatis kita butuh pasukan mikroorganisme. Kalau tanahnya 0 mikroorganisme, otomatis kita bawa kompos. Lah kompos ini kan ada mikroorganismenya, masuk ke tanah, dia urai. Nah, mikroorganisme itu juga butuh tiga unsur: tanaman, air, dan tanah. Tiga ini yang akan bersimbiosis mutualisme membuat kontur tanah menjadi bagus. Sebenarnya seperti itu. Jadi pelajaran hari ini adalah buatlah tanah itu hidup. Buatlah tanah itu hidup. Bagaimana? Ya seperti ini. Seperti di alam ini. Alam ini kompos dari sampah organik itu tertimbun bertahun-tahun sampai itu, kalau di sana ada kelihatan di sana. Di sana saya lihat. Jadi antara topsoil tanahnya hitam, yang di bawah itu tanahnya masih tanah gamping. Tanah seperti itu, kuning seperti itu sebenarnya kan baru aja dibangun. Tanah yang di atas itu digali terus digrup di situ, makanya kan tanahnya berbeda. Di atas itu tanahnya hitam, yang di bawah itu tanahnya gamping seperti itu. Nah, tanah yang hitam itulah yang subur. Jadi saya lihat tanah yang hitam-hitam ini banyak sekali mudah ditumbuhin tanaman. Tanaman bisa tumbuh itu otomatis ada mikroorganisme yang mengurai sesuatu di dalam tanah menjadi nutrisi agar bisa dimakan oleh tanaman, kan begitu. Jadi kok bisa tanaman hidup, berarti ada mikroorganisme di sini yang mengolah atau mendaur ulang menjadi nutrisi untuk makanan tanaman. Jadi intinya itu. Makanya kalau ada di trik di Bali Organic TV yang tentang pasta apa ya, yang rumput itu yang dipakai bawah akar itu rumput kompos pasta atau pupuk pasta itu kan dia memanfaatkan ini. Jadi akar yang media yang di sini kan sudah media hidup. Nah, ini yang dia ambil lalu dipindah ke media lain agar dia masuk ke situ kayak gitu. Jadi dia sama saja sebenarnya mencari bala bantuan untuk menyuburkan tanah. Atau seperti jadam itu seperti ini. Jadam itu kan dia ambil tanah yang seperti ini, yang di sini, yang sudah bertahun-tahun kayak gini toh. Nah, dia ambil tanah di situ yang banyak mikroorganisme secara alami. Yang kalau menurut jadam kan yang diambil di situ tuh biasanya mikroorganismenya kuat gitu loh, bukan seperti di pabrikan kayak E4 kayak gitu. Maksudnya seperti itu ya kalau jadam atau CMS. Dia ambil di situ, lalu dia pindahkan, dia kasih karbohidrat, lalu dia perbanyak, dia kasih kentang, terus pakai kaos kaki itu terus diramkan beberapa hari, nanti dia jadi banyak. Itu kan memperbanyak mikroorganisme yang ada di sini, dikasihkan di airnya untuk nyiram tanaman dia. Jadi tanaman dia masuklah mikroorganisme di situ dan memperbaiki tanah di situ. Karena sebenarnya cara kerjanya seperti itu sama. Nah, kadang-kadang saya ambil tanah di sini yang mikroorganisme banyak, saya buat media tanam, saya bagi menjadi dua, saya kasih kompos yang kadang belum jadi setengah jadi, ada yang jadi ada yang belum gitu kan, atau kohe sapi yang netral yang belum jadi banget, saya masukkan ke situ, otomatis mikroorganisme di sini sangat luar biasa banyak di tanah itu. Jadi begitu berasimilasi butuh waktu 1-2 bulan, dia akan langsung subur. Demikian guys, semoga pelajaran tanah hidup di dalam organik ini jenengan pahami dulu. Tanah hidup, tanah hidup, tanah hidup.